Puji Tuhan sudah cukup lama kita tidak jumpa ya. Sudah lama tidak jumpa dan kita baru jumpa hari ini. Ya, mari kita buka bagian Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 11. Mungkin ini yang sudah sering kita baca, kita dengarkan. Ya. Matius pasal 11 ayat 25 hingga ayat 30. Israel sudah besar ya. Ketemu sudah bujang. Sudah dapat kita baca bersama. Saya baca ayat 25, Jemaat ayat 26 dan terus bergantian hingga ayat yang ke-30. Saya mulai. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyingkapkannya." "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan." Ya, puji nama Tuhan. Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini, ya kan, Ibu Bapak terima undangan nih, undangan apa sajalah, ya kan, terima nih, undangan dipegang di tangan. Kira-kira yang kita lihat lebih dulu apa? Apa saja yang kita lihat dari undangan itu? Pernah diundang nggak Ibu? Jangan-jangan nggak pernah diundang. Nah, ini kan repot kalau nggak pernah diundang. Pernah pegang undangan, diundang? Ya kan? Ya. Kira-kira yang dilihat pertama apa? Siapa yang mengundang? Kan gitu. Lalu selain siapa yang mengundang apa? Sebelum tempat. Siapa yang jangan-jangan badannya titip ya. Jangan-jangan badannya nggak diundang, ya kan? Ya kan? Jadi perlu tahu siapa yang diundang. Jadi siapa yang mengundang, siapa yang diundang. Lalu satu lagi apa paling tidak? Apa yang kita lihat dalam undangan? Iya. Ya kan? Isi undangannya apa? Nah, itu yang biasanya kalau kita menerima undangan. Ibu Bapak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini siapa yang undang? Dalam bacaan kita ini siapa yang undang? "Marilah kepadaku engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat." Siapa yang undang? Yang benar ini. Hah? Kita baca ayat 25 dulu. "Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi," katanya. Tuhan langit dan bumi. Tuhan langit dan bumi, penguasa langit dan bumi itu disebut Kyrios. Penguasa langit dan bumi. Ayat 27 baca. Ayat 27, 1, 2, 3. "Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak berkenan menyingkapkannya." Jadi yang mengundang siapa? Marilah kepadaku. Penguasa langit dan bumi, bukan hanya sekedar Tuhan Yesus, penguasa langit dan bumi. Ibu Bapak kalau terima undangan misalnya, diundang oleh Jokowi, ya kan, nanti 17 Agustus hadirilah, ya kan, Hari Kemerdekaan Indonesia di IKN, ya kan. Kira-kira Ibu Bapak waktu terima undangan dari Jokowi itu, apa responnya? Biasa aja, undangan, ya kan. Biasa aja, ya kan.
Biasanya apa enggak? Yang benar diundang Jokowi. Wah, mungkin satu apartemen dan mungkin apartemen lain tahu Pak Daniel diundang, ya kan? Iya enggak? Yang undang Jokowi istana, ya kan? Tentu akan gembira luar biasa responnya, ya kan? Bahkan orang lain diberitahu yang nggak tahu juga, ya kan? Ya, dia diberitahu, saya diundang loh. Kamu diundang nggak? Gitu, ya kan? Bangga nggak? Bangga. Nah, kalau yang mengundang penguasa langit dan bumi, Ibu Bapak, apa responnya? Sama kayak waktu Anda terima undangan Jokowi? Hah? Sama? Tentu saudara takjub. Luar biasa. Allah penguasa langit dan bumi mengundang saya. Bukan biasa-biasa, Ibu Bapak. Kita diundang oleh sang penguasa langit dan bumi. Dikatakan tadi kan, segalanya semua sudah diserahkan kepada aku, kata Yesus. Dari Allah Bapa sang penguasa langit dan bumi menyerahkan semuanya kepada Yesus. Dan Yesus katakan, marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Kita diundang, Ibu Bapak, oleh sang penguasa pemilik langit dan bumi. Harusnya kita itu takjub. Kenapa? Artinya kita diperhatikan dan dihargai oleh Tuhan. Amin. Amin. Ya, jangan kita diundang oleh penguasa langit dan bumi. Ya biasa aja tuh. Ya kan? Mau datang syukur Pak Gembala nanti ya. Kalau ada waktu saya hadir ya. Gitu. Wah, itu namanya tidak menghargai yang mengundang. Ya. Tapi saya yakin di Jemaat Galilea nggak ada yang. Ya Pak, nggak ada ya. Semua waktu Pak Daniel bilang, mari kita berjemaat kembali. Ya. Antusias ya kan. Ayo mari Pak. Karena yang mengundang bukan Pak Gembala Daniel, tapi Tuhan yang mengundang lewat Gembala Daniel. Amin. Jadi harus ada respon yang sukacita, yang memang sungguh-sungguh dari dasar hati kita. Ini penguasa langit dan bumi loh, bukan hanya sekedar presiden. Penguasa langit dan bumi. Dia yang adalah Kyrios tadi. Jangan sampai kita tidak meresponinya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Ibu Bapak, ada mungkin kita sering kali dengar orang berkata dan orang meragukan tentang keilahian atau kealahan Yesus Kristus. Benar atau betul? Halo? Sering kita dengar kan? Wah, siapa Yesus? Yesus itu manusia kok disembah, ya kan? Gitu. Ya, sering kita dengar begitu. Siapa Yesus? Dia bukan Tuhan. Mereka meragukan ke Allah. Sesungguhnya kalau mereka membaca bagian firman Tuhan ini, mereka akan memahami siapa Yesus Kristus dan tidak ada perbantahan. Kenapa? Coba kita lihat ayat 25. Ayat 25 bagian terakhir. Ayat 25 dikatakan apa? Karena semuanya itu apa? Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi, nah ini dia. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Orang kecil itu bukan kurang tinggi ya, Ibu Bapak. Yang dimaksud di sini orang kecil itu bukan orang-orang yang kurang tinggi, artinya orang yang pendek. Bukan orang kecil yang dimaksud seperti itu. Ya. Bagi orang bijak dikatakan itu tersembunyi. Tetapi bagi orang-orang kecil, hal itu disingkapkan. Orang kecil yang dimaksud di sini dalam bahasa aslinya dikatakan perios. Perios. Ibu Bapak, apa hubungannya kealahan Yesus ini dengan anak kecil? Coba. Ingat nggak Yesus katakan, jangan engkau halang-halangi anak-anak ini datang kepadaku. Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Ingat gak bagian Alkitab itu? Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Janganlah engkau menghalang-halanginya. Karena mereka lah, tidak dikatakan anak kecil lah, tidak. Mereka lah yang mempunyai kerajaan.
Artinya, Ibu Bapak, kenapa kaitannya kealahan Yesus itu digambarkan dengan seorang anak kecil? Anak kecil pada waktu diperintah mamanya sama papinya, Ezra, kamu tolong dulu beli di bawah itu di pasar, ya kan? Cabai, bawang. Ezra waktu kecil dia Ma, untuk apa bawang? Kok Ezra yang disuruh? Kan gitu. Ezra ngomong begitu enggak waktu kecil? Halo? Ngomong enggak? Ibu bapak ini jadi bingung kan gitu. Anak kecil waktu disuruh oleh orang tuanya, dia berpikir enggak? Untuk apa ya dia suruh, papa mami suruh saya ya kan gitu. Mikir enggak dia? Hah? Dia pikir lagi enggak? Tidak. Dia polos. Dia polos. Dia tidak berbantah-bantah dengan orang tuanya. Karena apa? Karena dia tahu yang menyuruh itu siapa? Orang tuanya. Itulah yang mengapa Yesus katakan, ya kan? Jangan halang-halangi mereka datang kepadaku, karena mereka yang punya kerajaan sorga, karena mereka yang memiliki hati sebagai seorang anak yang tulus, yang polos, yang tidak pernah berbantah dengan Tuhan, bertanya, aduh untuk apa ini? Itulah yang punya kerajaan sorga. Artinya kalau mau mengenal Allah di dalam Yesus Kristus, kealahan Yesus Kristus, maka sesungguhnya jadilah perios. Amin. 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 Jadi perios. Kalau Anda masih, siapa Yesus? Orang dia lahir di kandang domba, ya. Nah, itu udah bukan perios lagi. Dia sudah menggunakan logikanya. Tetapi kitab firman Tuhan itu berbicara dengan tegas. Dia penguasa langit dan bumi dan semua diserahkan pada dia. Dan tidak ada yang mengenal Bapa, katanya, selain anak. Lalu, kalau kita tidak percaya Yesus, tidak percaya melalui firman yang tertulis, lalu kita mau percaya siapa? Amin. Makanya Yesus katakan, merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Anak-anak, hatinya polos, hatinya tulus, tidak pernah dia akan membantah. Karena apa? Karena hatinya yang sungguh tulus tadi, polos. Mengenali kealahan Yesus Kristus. Sesungguhnya lewat kebenaran firman Tuhan yang tertulis, kita sudah bisa lihat bahwa ini tidak bisa dibantah. Penguasa langit dan bumi siapa sih? Ya kan? Penguasa langit dan bumi siapa? Hanya Yesus dikatakan. Tidak ada yang mengenal Bapa selain anak. Jadi sebenarnya tidak ada yang boleh mengatakan bahwa dia meragukan kealahan Yesus. Kalau dia seperti perios tadi. Karena bagi anak-anak itu disingkapkan. Tapi bagi orang bijak dikatakan tadi, dan orang pandai itu tersembunyi. Itu yang menggunakan logika orang bijak, orang pandai. Tapi orang kecil tadi, anak-anak itu, itulah mereka yang memiliki hati yang tulus. Hati yang sungguh-sungguh. Mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Yang ketiga. Karena 30 menit gitu kan. Kita cepat dikit. Yang ketiga, tadi udah tahu kita siapa yang undang, ya kan? Yang ketiga, siapa yang diundang? Nah, siapa nih yang diundang? Dalam bacaan kita, yang diundang siapa? Ibu bapak diundang? Belum tentu. Ya kan? Siapa yang diundang? Ada 2 kriteria. Ayat 28. Ayat 28. Ada 2 kriteria. Yaitu siapa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu, dikatakan. Letih lesu. Waktu saya cari tahu letih lesu ini apa maksudnya letih lesu. Siapa yang letih lesu ini? Itu kalau dalam bahasa aslinya dikatakan kopiontes. Kopiontes ini siapa? Kopiontes itu adalah buruh pekerja. Buruh pekerja bukan buruh pekerja pelabuhan Tanjung Priuk, bukan. Bukan buruh pekerja seperti, tetapi buruh pekerja dalam konteks Yunani pada waktu itu
adalah seorang budak. Kopiontes itu adalah buruh pekerja, itu seorang budak. Ibu bapak kalau kita kembali kepada zaman Yunani waktu itu, budak itu kapan dia berhenti bekerja? Kapan dia berhenti bekerja? Ada jam istirahatnya? Tidak ada. Sampai majikannya, tuannya katakan berhenti, malah engkau berhenti. Engkau mau sampai bongkok, engkau mau sampai keringatmu keluar habis, basah semuanya, engkau sudah lelah, engkau haus. Kalau tuannya belum katakan berhenti, tidak bisa berhenti. Makanya dikatakan kopiontes, buruh pekerja, budak. Bahkan kopiontes juga digambarkan, nah ini ada ibu-ibu nih, ibu-ibu pasti tahu. Kopiontes itu juga sering dipakai juga untuk wanita yang akan melahirkan. Ibu-ibu, waktu melahirkan, mau melahirkan nih anak nih, kira-kira seperti apa? Ini mau menggambarkan letih lesu ini. Seperti apa? Hah? Ibu bapak. Itu seperti seolah-olah kaki yang sebelah ada di bumi, kaki yang sebelah itu sudah ada di surga. Ya kan? Antara maut dan hidup. Waktu disuruh bukaan 1, bukaan 2, ya kan? Ya kan sudah mulai tuh, ya kan? Ibu kan? Karena bapak-bapak nggak pernah melahirkan, jadi nggak tahu. Ibu-ibu biasanya. Dia sudah ngeden, ya kan? Dia tahan itu kan? Ya kan? Bahkan di samping kiri kanan siapapun juga dia jambak itu kan? Karena dia luar biasa, ya kan? Dan saat dia ngeden, dia keluar itu anak, apa yang ibu yang melahirkan tadi, yang mengandung tadi melahirkan, setelah anaknya keluar, apa yang terjadi? Semua tenaga awalnya dia tumpukan untuk ngeden, untuk keluarkan anaknya dalam hidup dan mati. Dan dia sudah keluar, semua tenaganya sudah habis, sudah. Langsung dia lemas. Tetapi waktu dia dengar, yang lemas tadi bagaimana ibu-ibu yang pernah melahirkan? Hah? Hah? Apa tambah lesu? Gembira dan senang. Jadi kopiontes tadi, selain digambarkan buruh pekerja budak tadi, itu digambarkan seperti seorang wanita yang melahirkan masa persalinan. Tenaganya sudah dikuras habis. Sudah tidak ada lagi tenaga sisa lah. Dia sudah pasrah, sudah lemas, habis. Tetapi waktu dia dengar bayinya, suara bayinya, dia akan bangkit semangat lagi. Jadi yang diundang itu adalah orang yang letih lesu tadi. Kalau orang masih punya kontrakan 10 pintu, orang masih punya deposito, ya kan, di bank, ya kan, di beberapa bank, ya kan, masih punya pangkat kedudukan tinggi, kira-kira waktu diundang mau nggak? Halo, mau datang nggak? Halo, hah? Mau datang nggak? Karena dia merasa masih mampu kan? Dia masih mampu, masih sanggup. Oh, saya masih bisa atasi masalah saya kok. Saya masih banyak uang. Ya, apa masalah saya? Saya ada masih kekuatan. Apakah orang ini termasuk yang diundang? Tidak. Orang yang diundang, orang yang benar-benar sungguh di dalam letih dan lesu yang sudah tidak bisa. Dia tahu, Tuhan, saya sudah tidak sanggup. Saya tidak mampu lagi. Udah letih lesu nih. Ini udah, orang bilang apa? Hopeless ya. Sudah nggak ada lagi. Udah. Nggak ada. Itulah mereka yang merespon undangan dari Tuhan. Tapi kalau dia masih merasa sanggup, saya masih kuat kok. Ya kan? Saya punya keluarga masih banyak, dia bisa bantu saya. Itu biasanya seperti itu kan.
Kalau dia belum hopeless benar, dia tidak akan merespon. Yang kedua, kriteria kedua apa? Yang diundang. Apa dikatakan? Berbeban berat. Nah, berbeban berat itu digambarkan, yaitu disebut partiso. Itu seperti unta ya. Unta apa onta? Onta apa unta? Ya seperti itulah ya kan. Yang ada benjolan di punggungnya itu kan. Nah, itu kalau ditaruhi beban, ya kan, dan bebannya sudah berat, itu tuannya tidak mungkin naik lagi di atas punggung daripada unta itu. Dia akan memegang tali dan berjalan di samping. Itu yang dikatakan berbeban berat. Jadi bebannya itu sudah klimaks, nggak bisa lagi nih. Begitu. Nah itulah yang dimaksud tadi, partiso, berbeban berat. Oke, sekarang kita yang berikut. Apa isi undangannya? Apa isi undangannya? Ibu Bapak, ayat berapa itu? 29. Apa isi undangannya? Pikulah kuk. Ibu Bapak coba bayangkan tadi, yang letih lesu tadi itu, seperti budak, atau seperti wanita yang seorang wanita mau melahirkan, sama seperti unta tadi yang menanggung beban yang sudah sangat banyak, berat, sudah lebih, itu seolah-olah lebih daripada kekuatannya, ya kan? Lalu dikatakan pikulah kuk. Ini PHP enggak nih? PHP enggak? Waktu pertama, marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Udah nggak ada jalan keluar nih. Udah berbeban berat, datang ke Yesus yang undang. Yesus katakan, pikulah kuk katanya. PHP enggak? PHP enggak? Orang udah berbeban berat suruh pikul kuk kan gitu loh. Tahu nggak kuk? Kuk tahu nggak kuk, Ibu Bapak? Kuk itu kalau bajak apa? Kalau petani membajak sawah, ya kan? Itu kan ada mata bajak. Kalau zaman sekarang sudah pakai pakai apa? Traktor, udah nggak pakai sapi lagi, ya kan? Itu ada mata bajaknya untuk membajak sawah, lalu ada kuk yang melintang untuk ditaruh di leher daripada sapi itu, ya kan? Nah itulah kuk, dibilang sugos, kuk. Nah tahu cara kuknya itu? Makanya saya katakan ini bukan PHP. Yesus kita bukan PHP. Tapi kalau orang membaca sepintas, ini kelihatannya Yesus PHP. Tetapi kalau kita menyelidikinya dengan seksama, maka ini bukan PHP. Ada orang katakan demikian. Jadi orang Kristen itu pasti tidak ada masalah. Benar atau betul? Halo? Tidak ada masalah? Kalau tidak ada masalah, tolong suruh tampar kiri kanan. Sebelah ibu bapak suruh tampar. Ini kira-kira masih rasa sakit nggak kan gitu? Kalau masih sakit, berarti artinya ibu bapak masih di dunia ini. Kalau sudah ditampar tidak sakit, artinya kita sudah ada di sorga. Karena di sorga itu tidak ada lagi ratap tangis dan kertak gigi. Tapi kalau masih ada di dalam dunia, artinya masih hidup di dalam dunia, pasti masih ada masalah. Amin. Amin. Pasti ada masalah. Lalu kalau ada orang katakan demikian, kalau ikut Yesus, masalahmu akan diangkat. Masalahmu akan diselesaikan. Benar? Benar? Halo? Benar atau betul? Aku takut Pak Daniel. Jadi orang Kristen, ya kan? Ikut Yesus, wow, pasti masalah saya akan diangkat. Seberat apapun akan diangkat oleh Yesus. Benar? Halo? Benar? Benarnya. 1 Korintus 10 ayat 13 katakan apa? 1 Korintus 10 ayat 13 atau 13 ayat 10, saya terbalik-balik. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Pada saat engkau dicobai, apa?
Diangkat? Masalahnya diangkat? Masalahnya diangkat? Tidak. Masalahnya tidak diangkat. Kalau diangkat, artinya kita orang Kristen instan. Ya. Orang Israel, waktu dia di Mesir, mau menuju tanah Kanaan dipimpin Musa. Kenapa harus 40 tahun? Kenapa enggak? Kalau memang diangkat loh, dia mau ikut Tuhan, mau masuk tanah Kanaan, kenapa harus 40 tahun? Dia harus keliling-keliling. Bahkan harus mengharapkan nanti turun mana, lalu makan daging yang ada, puyuh. Susah. Mereka terus berbantah dengan Musa, bahkan dengan Tuhan, ya kan? Lebih baik kami di tanah Mesir, kami menjadi budak, kami masih bisa makan. Ya kan? Artinya apa? Tuhan tidak pernah pada waktu kita berseru pada dia, lalu masalah kita diangkat. Tidak. Itu orang Kristen instan. Kalau orang Kristen instan, pada waktu dia nanti akan menghadapi masalah lagi, dia tinggalkan Yesus nggak? Bisa nggak dia tinggalkan Yesus? Bisa. Loh, katanya ikut Yesus tidak ada masalah. Katanya ikut Yesus masalah selesai. Diangkat. Ya kan? Diangkat maksudnya. Sehingga kita jadi bebas begitu. Tidak. 1 Korintus 13 tadi sungguh mengatakan dengan benar. Tidak melampaui batas kekuatan. Tuhan tidak janji angkat masalahmu, tidak. Nah, itulah saya katakan bukan PHP. Pada waktu kita berbeban berat, pada waktu kita letih lesu, kita tidak lagi sanggup untuk menghadapinya. Dia katakan, James, capek ya? Lelah ya? Haus ya? Mari, aku ada di sampingmu. Mata bajak itu dikatakan apa? Cook itu dikatakan apa? Aku lemah, belajarlah dari aku lemah lembut, dan aku memberi kelegaan, tidak pernah diangkat. Artinya apa? Tahu nggak? Bajak itu, cook itu ada tali untuk mengikat leher daripada kedua sapi di kiri kanan. Makanya Yesus katakan, belajarlah dariku, katanya. Aku lemah lembut, pikulah cook, aku lemah lembut, dan aku memberi kelegaan bagimu. Tidak dikatakan aku angkat masalahmu, tidak. Tetapi pada waktu engkau berbeban berat, engkau sudah tidak sanggup lagi, engkau tidak mampu lagi, engkau datang kepada Tuhan, Tuhan aku tidak sanggup lagi, aku tahu engkau tidak sanggup lagi, aku akan berjalan bersama dengan engkau. Mari, dengan kuk itu akan membuat aku ringan. Artinya dia ada melekat dengan kita di tengah beban masalah yang sedang kita hadapi. Mari kita jalan bersama, membajak akan masalah yang engkau sedang hadapi, dan kita akan keluar menjadi pemenang, walaupun menurut manusia itu mustahil. Amin. Tidak ada Allah yang seperti itu, Ibu Bapak. Amin. Tidak ada Allah yang seperti Yesus, penguasa langit dan bumi, tatkala kita menghadapi tekanan hidup seberat apapun juga. Dia tidak katakan aku akan angkat masalahmu. Tidak. Aku akan membajak bersama dengan engkau dengan pergumulanmu. Aku ada di sampingmu sehingga engkau akan katakan bahwa walaupun masalahku besar, tetapi tidak lebih besar daripada Yesusku yang ada di sampingku, yang selalu hidup memimpin aku. Amin. Amin. Jadi Ibu Bapak, ini bukan PHP. Kalau dibaca sepintas memang PHP, Ibu Bapak. Tetapi sesungguhnya, makanya Yesus kata, pikulah kuk yang kupasang. Belajarlah daripadaku, aku lemah lembut, dan aku memberi kelegaan. Jadi artinya, bahwa waktu kita menghadapi masalah, Yesus itu ada bersama dengan kita orang yang percaya. Untuk apa? Proses. Banyak kali kita tidak mau masuk dalam proses Tuhan. Orang Israel, bangsa Israel waktu di tanah Mesir dipimpin keluar 40 tahun. Mereka harus berproses. Kalau tidak, mereka akan menjadi umat Tuhan yang gampang.
Begitupun juga dengan hidup kita. Kalau ada masalah, Mazmur katakan apa? Kalau engkau jatuh, engkau tidak tergeletak. Engkau tidak akan tergeletak. Jadi harus apa? Harus jatuh dulu. Harus dalam tekanan kehidupan dulu, masalah dulu. Tadi kalau saya katakan, kalau sudah kita tidak ada masalah di dunia ini, jangan-jangan kita sudah di surga. Ya kan? Oleh karena itu ada masalah. Masalah itu jangan dianggap bahwa, oh kayaknya Tuhan tidak mengasihi saya, Tuhan tidak peduli dengan saya, Tuhan tidak mendengar doa saya. Tidak. Itu prosesnya Tuhan. Makanya Tuhan katakan, Yesus kata, aku lemah, lembut, belajar dari aku. Dia tidak ingin membuat kita menjadi orang Kristen yang instan. Dia perlu juga di dalam proses membajak pergumulan hidupnya. Tetapi di tengah pergumulan hidupnya, ingat, ada Yesus di samping kita. Amin. Jadi jangan anggap bahwa kita sendiri, tidak. Dan bahkan kita katakan, oh Tuhan terlambat. Tidak pernah Tuhan terlambat menolong kita. Dia tepat waktu menolong kita. Cuma kita yang tidak sabar. Masuk dalam proses Tuhan. Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Apa yang kita mau bawa pulang dalam hidup beriman kita? Lewat kisah ini. Yang pertama Ibu Bapak, kita harus tahu. Jika kita diundang oleh Tuhan, kita harus tahu. Itu adalah pemilik langit dan bumi. Jadi tatkala kita diundang, jangan pernah kita katakan, oh nanti Pak Gembala, saya ada waktu nanti saya datang. Saya usahakan datang. Saya datang. Artinya engkau tidak mengenal siapa yang mengundang. Orang diundang dalam berjemaat, bergereja, dalam persekutuan. Tunggu waktu sisa. Nah itu namanya dia tidak menghargai yang mengundang. Bukan tidak menghargai Gembala Daniel. Jadi jangan dilihat Gembala Daniel, tetapi siapa di balik Gembala Daniel? Yaitu Tuhan penguasa langit dan bumi itu. Memakai Gembala Daniel untuk mengundang kita berjemaat, bergereja. Belajar Alkitab. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita bawa pulang? Kita harus ingat, tatkala kita di dalam pergumulan, lalu iblis tidak tinggal diam. Dia akan bisik dengan kita. Sudah, tinggalkan saja. Tuhan, dia tidak dengar, buktinya kamu masih masalah tuh. Masalahmu nggak selesai. Iblis akan kata, sudah, percuma kamu berdoa, nggak ada gunanya. Nggak didengar kok, nggak dijawab. Tuhan mengingatkan kita. Ada suara-suara di sekitar kita yang mencoba untuk supaya kita meninggalkan iman kita. Oleh sebab itu, menjadi orang Kristen yang benar adalah orang Kristen bukan yang instan, tetapi yang mau diproses oleh Tuhan walaupun di tengah pergumulan yang seberat apapun juga. Yang ketiga, Ibu Bapak, saya mau gambarkan seperti ini. Kenapa banyak orang di tengah pergumulan dia katakan saya sudah serahkan sama Tuhan, saya sudah berdoa dan saya serahkan sama Tuhan. Tetapi dia katakan, Tuh, saya nggak rasa apa-apa tuh. Kok nggak ada mujizat kan gitu? Kok nggak ada gitu? Artinya dia tidak merasakan kelegaan. Padahal Yesus katakan, pikulah kuk yang kupasang, belajarlah dari aku yang lemah, lembut, dan aku akan memberikan kelegaan. Loh, saya nggak ada rasa apa-apa, masih aja masalah. Ada satu gambaran di dalam satu buku 150 cerita bermakna. Ya kan? Jadi dia cerita begini. Ada seorang kakek, dia memanen kelapanya. Nah, di kebunnya. Jadi dia memanen, dia bawa kelapa itu, hasil panennya, itu kan biasanya orang dulu itu kan membawa hasil panen itu dipikul kan. Di depan ada 5, di belakang 5, dipikul kan. Dia keluar di jalan raya, di jalan pedesaan itu. Lalu ada mobil open cup lewat, syak gitu kan. Wah, itu abunya sudah naik sampai kakeknya itu, waduh, kan gitu.
Tiba-tiba mobil itu berhenti. Cek. Dia lihat dari kaca. Sepertinya kakek itu saya kenal. Anak muda ini. Dia mundur. Dia mundurin mobilnya kan. Sampai di depan kakek. Kakek mau kemana? Kakek mau ke pasar. Kakek mau jual ini hasil kelapa ini. Oh kalau begitu kakek naik saja ke mobil saya. Dengan kelapanya. Naiklah kakeknya. Dan anak muda ini ke depan. Lalu kakek ini naik dan berjalan. Di dalam perjalanan. Kok anak muda ini rasa begini lah. Ini kok ada sesuatu yang janggal ini saya bawa. Dia lihat di kaca di tengah, ya. Dia lihat ada betisnya kakek. Lalu dia lihat sedikit dari spion yang lebar itu kan. Dia lihat, loh kok ada buah kelapa goyang-goyang. Ya berhenti. Set. Kakek, kenapa kelapanya masih dipikul? Jadi kakeknya sambil naik mobil itu masih pikul kelapa sambil pegang itu atap mobil kan. Kan kelihatan dari spion itu kan. Dan betisnya kelihatan lagi. Lah ini kakek lagi. Kasihan cu. Mobilnya kan berat. Sudah bawa kakek. Kalau kakek taruh di kelapa kan tambah berat. Ibu bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Seringkali. Kenapa orang menyerahkan masalahnya kepada Tuhan. Lalu dia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Dia tidak merasakan kelegaan. Kenapa? Karena dia hanya serahkan, tetapi dia tidak melepaskannya untuk Tuhan yang melakukannya. Dia masih pikir masalah itu. Dia sampai tidur, dia masih bawa. Dia masih ingat-ingat masalah saya 1, 2, 3. Dia nyenyak nggak dia tidur? Nyenyak nggak orang demikian? Tidak pernah akan nyenyak. Bangun besok pagi, ada masalah lagi yang baru kan, tambah. Ya kan? Dia tidak pernah akan dalam kelegaan. Kenapa? Karena itulah yang firman Tuhan katakan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah. Dia akan bertindak. Kalau Anda hanya menyerahkan, tetapi Anda tidak secara totalitas melepaskannya untuk Tuhan, maka engkau tidak akan pernah mengalami kelegaan. Makanya firman Tuhan juga katakan, kesusahan sehari cukuplah untuk 1 hari. Hari ini saja. Kesusahan besok itu nanti urusannya. Jadi apa Tuhan janji bahwa tidak ada masalah? Tidak pernah Tuhan katakan tidak ada masalah. Tidak ada masalah kalau sudah di sorga. Selama ada di dunia, ada masalah. Ya kan? Kesusahan sehari cukuplah sehari. Cukup. Kalau engkau melepaskannya kepada Tuhan. Sehingga engkau akan tidur nyenyak. Besok pagi engkau bangun dengan tubuh yang segar. Walaupun mungkin masih ada masalah lagi yang baru datang. Apakah dia akan meninggalkan Tuhan? Tidak. Karena dia sudah diproses iman oleh Tuhan dengan benar. Karena dia mengenal Allah yang hidup itu dengan benar. Seperti hook yang dipasang itu. Bahwa Yesus ada tetap bersama dengan kita. Walaupun mungkin ada orang-orang terus di dalam masalah. Tidak pernah dia selesai masalah. Ada saja masalah. Tetapi orang yang di dalam Tuhan, dia akan tetap percaya bahwa inilah yang dikatakan belajar dari dia, yang mengundang saya. Pemilik hidup langit dan bumi, penguasa langit dan dia memberikan hook itu agar saya bersama dengan dia terus berjalan membajak masalah hidup saya. Walaupun dunia bilang itu mustahil, tetapi jalan bersama dengan Yesus memikul hook itu akan menjadikan aku menjadi lega. Karena apa? Tuhan tetap bersama dengan aku. Masalah boleh ada, tetapi Yesus tidak boleh tidak ada dalam hidupku. Amin, saudaraku. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi perenungan buat kita semua. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini. Biarlah setiap kami meresponi akan undangan Tuhan, Sang Penguasa langit dan bumi. Agar sungguh kami tahu, kalaupun ada masalah dalam hidup kami, bukan berarti Tuhan tidak mendengar atau terlambat menolong kami. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kami dan mendengar doa kami.
Tetapi Tuhan ingin agar kami tidak menjadi orang Kristen yang beriman dengan instan. Tetapi kami menjadi orang Kristen yang beriman dengan pengenalan akan Tuhan dengan sungguh. Sehingga seberat apapun juga, sedalam letih lesu dan berbeban berat apapun juga, kami tahu Tuhan memperhatikan kami. Dan Tuhan ada bersama dengan kami. Untuk bersama-sama memikul kuk itu. Membajak akan mata bajak yang sungguh beban berat dan pergumulan yang luar biasa. Tetapi bersama Tuhan itu menjadi ringan. Karena Tuhan ada selalu dengan kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami melakukan firman. Tuhan Yesus memberkati kami. Amin.